Di tahun depan hutang Indonesia tembus 10.000 triliun. Halo guys, welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai rekor hutang pemerintah Indonesia yang tembus 10.000 triliun di akhir tahun depan. Untuk kalian yang belum update, di tanggal 23 September kemarin, DPR RI baru saja memutuskan untuk menyetujui APBN tahun 2026. Nah, yang membuat hal ini menarik untuk kita bahas adalah karena naiknya angka defisit anggaran yang membuat hutang negara Indonesia segera menembus angka 10.000 triliun. Menurut ekonom dari Bread Institute, defisit anggaran yang diresmikan ini mengalami peningkatan sekitar 50 triliun jika dibandingkan dengan rancangan awal. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa rasio defisit di 2 tahun terakhir ini menjadi lebih lebar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi, kalau melihat target penerimaan negara tahun depan, angka pertumbuhannya dipatok untuk mencapai double digit. Menurut pendapat beliau, target peningkatan pendapatan pemerintah tersebut merupakan target yang terlampau optimis. Hal ini didasari oleh riwayat peningkatan penerimaan negara pada masa pemerintahan sebelumnya yang cuma ada di kisaran 5%. Oleh karenanya, jika penerimaan negara tidak bisa meningkat sesuai target, hutang negara Indonesia bisa makin membengkak. Nah, kalau begitu gimana nih kondisi hutang dari pemerintah? Apakah sudah masuk zona bahaya? Maka dari itu, untuk mengetahui jawabannya, kita akan kupas tuntas selengkapnya di video ini. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai kondisi hutang negara Indonesia, kita akan bahas dahulu alasan kenapa pemerintah berutang. Kalau bicara mengenai perencanaan keuangan, kita pasti kenal dengan istilah anggaran atau budgeting. Anggaran atau budgeting ini utamanya dilakukan agar pengeluaran jadi lebih terkontrol dan kita jadi lebih tahu kemana saja uang tersebut dibelanjakan. Misal aja nih, kalau kita mau spending 10 juta dalam sebulan, biasanya kita akan buat alokasi untuk masing-masing jenis pengeluaran. Contohnya 3 juta untuk makan minum, 3 juta untuk sewa tempat tinggal, 2 juta untuk transportasi, 1 juta untuk rekreasi, serta 1 juta untuk pengeluaran lain. Dan yang pastinya kita utamakan dalam proses budgeting adalah pemasukan atau income bulanan kita. Karena kita menggunakan angka 10 juta sebagai pengeluaran, sudah selayaknya untuk kita memiliki pemasukan yang lebih dari 10 juta. Dalam contoh kali ini, kita akan gunakan angka 15 juta sebagai nilai income bulanan. Oleh karenanya, kalau kita kurangi pemasukan dengan pengeluaran, kita akan mendapat selisih dengan nilai 5 juta. Angka 5 juta di sini biasa disebut dengan istilah surplus anggaran. Namun demikian, kalau ternyata dalam bulan-bulan tertentu kita memiliki pengeluaran di luar budget, bisa jadi nilai pengeluaran kita akan lebih dari pemasukan. Kondisi di mana pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, biasa disebut dengan istilah defisit anggaran. Nah, kalau kita bicara keuangan negara, sebenarnya sudah ada dokumen resmi yang disebut dengan APBN. Dalam sebuah dokumen APBN, kita bisa melihat target pemasukan dan belanja negara untuk periode 1 tahun. Saat belanja pemerintah lebih besar daripada pemasukannya, itu disebut dengan istilah defisit APBN. Oleh karenanya, kalau APBN suatu negara mengalami defisit, defisit tersebut akan ditutupi dengan menambah hutang negara. Itulah mengapa semakin besar defisit yang dialami suatu negara, semakin besar juga hutang yang akan diambil oleh pemerintah. Makanya, jika APBN terus mengalami defisit selama bertahun-tahun, hutang negara tersebut akan terus mengalami peningkatan. Contoh aja nih, kalau kita lihat data APBN Indonesia sejak tahun 2013, ternyata dalam belasan tahun terakhir, negara Indonesia selalu mengalami defisit anggaran. Defisit inilah yang membuat hutang pemerintah meningkat dengan pesat hingga menembus lebih dari 9.000 triliun di tengah tahun 2025. Padahal saat kita perhatikan hutang negara Indonesia di akhir tahun 2015, nilainya itu hanya di kisaran 3.000 triliun. Itu artinya selama periode belasan tahun tersebut, beban hutang pemerintah Indonesia sudah berkembang menjadi sekitar 3 kali lipat. Lalu kalau kita perhatikan dengan lebih detail, defisit anggaran terbesar memang terjadi di kisaran periode pandemi. Namun demikian, saat kita lihat defisit APBN tahun 2024 kemarin, angkanya itu sudah lebih besar dari tahun 2022. Padahal kalau kita bicara kondisi ekonomi, di tahun lalu angka pertumbuhannya masih ada di kisaran 5%. Tapi anehnya, saat kondisi ekonomi masih bertumbuh dengan cukup baik, defisit anggaran pemerintah malah makin melebar. Dan tidak berhenti sampai di situ. Di tahun 2025 ini, defisit anggaran pemerintah diperkirakan menembus angka 660 triliun. Terakhir, kalau kita tambahkan data defisit APBN tahun 2026 yang baru saja diresmikan, hutang negara Indonesia akan segera menembus angka 10.000 triliun di tahun depan. Setelah mengupas data perkembangan hutang negara Indonesia, sekarang kita akan bahas relasinya dengan angka GDP. Kalau kalian ingat, pada beberapa video sebelumnya, kita sudah pernah bahas metode perhitungan angka GDP. Nilai total aktivitas ekonomi atau GDP dapat dihitung dari penjumlahan variabel C atau consumption yang adalah jumlah konsumsi masyarakat, ditambah dengan variabel G atau government spending yang adalah jumlah pengeluaran pemerintah, ditambah dengan variabel I atau investment yang adalah jumlah investasi atau belanja modal, ditambah dengan variabel NX atau net export yang adalah selisih dari nilai ekspor dikurangi nilai impor. Jadi, nilai GDP didapat dari jumlah pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi, bukan dari pendapatan atau income-nya. Makanya, ketika pemerintah menambah angka G atau government spending dengan meningkatkan belanja negara, angka GDP juga ikut mengalami peningkatan. Namun demikian, kalau belanja negara tersebut mengakibatkan munculnya defisit anggaran, hutang negara akan ikut bertambah banyak.
Nah, karena nilai hutang tidak disertakan dalam perhitungan angka GDP, banyak orang tidak menyadari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan angka GDP tersebut. Makanya, untuk mengukur apakah penambahan hutang pemerintah adalah hal yang baik atau tidak, kita bisa lihat variabel yang disebut dengan debt to GDP ratio. Menurut website Investopedia, nilai debt to GDP ratio dapat dihitung dari total nilai hutang suatu negara dibagi dengan angka gross domestic product atau GDP dari negara tersebut. Dengan demikian, besaran angka debt to GDP ratio ini dapat menggambarkan secara singkat kesanggupan negara tersebut dalam membayar hutangnya. Semakin tinggi nilai debt to GDP ratio dari suatu negara, semakin tinggi pula resiko negara tersebut untuk mengalami gagal bayar hutang. Selain itu, jika nilai debt to GDP ratio ini terus menanjak seiring dengan berjalannya waktu, itu menandakan bahwa hutang yang diambil pemerintah cenderung tidak produktif. Makanya, kalau kita perhatikan nilai debt to GDP ratio dari negara Indonesia, angkanya itu terus mengalami peningkatan selama belasan tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa hutang yang diambil pemerintah selama belasan tahun kurang memberi dampak positif terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Coba pikir aja nih, kalau memang hutang negara itu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seharusnya angka GDP Indonesia itu bisa tumbuh lebih cepat daripada penambahan hutang. Namun demikian, seperti data yang sudah kita lihat sebelumnya, penambahan hutang negara Indonesia memiliki laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan kenaikan angka GDP. Oleh karenanya, bisa dibilang, pada saat ini Indonesia memiliki risiko gagal bayar hutang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu. Setelah mengupas hubungan antara angka GDP dengan hutang negara, sekarang kita akan bahas potensi masalah dari bunga hutang. Kalian tahu nggak berapa banyak uang yang harus dikeluarkan negara untuk membayar bunga hutang setiap tahunnya? Berdasarkan berita yang dimuat oleh CNBC Indonesia, jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar bunga hutang adalah sekitar 600 triliun di tahun 2026. Itu artinya untuk membayar bunga hutangnya saja, pemerintah harus menyiapkan dana yang sangat besar untuk dipakai setiap tahunnya. Oleh karenanya, kalau kita bandingkan dengan alokasi APBN di bidang lainnya, bunga hutang ini menempati urutan teratas dalam daftar pengeluaran pemerintah. Contoh aja nih, program MBG yang akan menghabiskan lebih dari 1 triliun setiap harinya, kalau di total dalam setahun, anggarannya hanya sekitar 335 triliun. Nilai tersebut masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bunga hutang pemerintah, yang di tahun depan sudah menembus angka 600 triliun. Makanya, kalau kita bandingkan angka bunga hutang dengan total pengeluaran pemerintah, persentasenya itu ada di kisaran angka 15%. Hal ini menegaskan akan pentingnya menjaga agar hutang negara tidak terus bertambah, karena jika tidak, beban bunga hutang akan bertambah setiap tahunnya. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan utama nih guys. Kira-kira kondisi hutang pemerintah saat ini sudah masuk zona bahaya atau belum? Seperti yang sudah kita bahas tadi, nilai debt to GDP ratio dari negara Indonesia terus mengalami peningkatan selama belasan tahun terakhir. Makanya sesuai berita yang disampaikan oleh media Kompas, di tengah tahun 2025 ini, rasio hutang terhadap ekonomi Indonesia nyaris menembus angka 40%. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, sebagian dari mereka justru memiliki nilai debt to GDP ratio yang lebih tinggi dari Indonesia. Lalu, kalau kita lihat sentimen yang ada di masyarakat, banyak yang beropini bahwa kondisi tahun ini memiliki kemiripan dengan krisis tahun 1998. Salah satu argumen yang sering dibicarakan adalah kejadian pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat grafik yang ada di layar, kurs nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sudah menembus lebih dari 16.000. Nah, walaupun memang kurs dolar ini mirip dengan tahun 1998, tapi depresiasinya masih jauh berbeda dengan krisis moneter tersebut. Pada masa krisis tahun 1998, kurs dolar Amerika terhadap rupiah mengalami peningkatan yang lebih dari 600%. Namun demikian, kalau kita lihat kondisi rupiah di hari ini, pelemahannya terhadap dolar cuma ada di kisaran 9%. Jadi, walaupun secara kursnya itu sama-sama di angka 16.000, secara penurunan nilai tukar, krisis 98 memiliki dampak yang lebih besar. Kemudian, kalau kita bicara mengenai cadangan devisa negara, nilainya itu lebih dari 140 miliar dolar Amerika Serikat. Devisa ini cukup untuk memenuhi kebutuhan impor selama 6 bulan, sehingga dinilai cukup baik sebagai cadangan untuk menghadapi kondisi darurat. Nah, kalau begitu, apakah kondisi ekonomi sedang baik-baik saja? Kalau kita kembali ke pembahasan krisis tahun 1998, di tahun sebelumnya, ekonomi Indonesia masih bertumbuh dengan cukup baik. Hal ini bisa kita lihat dari berita yang dimuat oleh media Kompas, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 1997 masih ada di kisaran 4,7%. Namun demikian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di tahun 1998, ekonomi dari negara Indonesia mengalami penurunan hingga minus 13,1%. Jadi, walaupun ekonomi masih bertumbuh di tahun 1997, krisis moneter tetap bisa terjadi setahun kemudian. Oleh karenanya, di masa yang tidak menentu seperti sekarang ini, pemerintah harus selalu waspada terhadap resiko terjadinya krisis ekonomi. Apalagi dengan semakin banyaknya kebijakan-kebijakan disruptif dari negara lain yang dapat ikut mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam negeri. Makanya, untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi dan kepercayaan pasar, pemerintah perlu memperhatikan besarnya defisit dari anggaran negara. Jangan sampai pelebaran defisit malah membuat cemas investor di pasar modal, karena turunnya kepercayaan bisa memicu terjadinya krisis yang lebih sistemik. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya.
Jangan lupa buat subscribe channel ini, biar dapat update berikutnya. Like juga ya videonya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.